Dalam pemrograman, pengulangan merupakan proses melaksanakan perintah yang sama secara berulang sampai batas tertentu yang ditentukan. Pengulangan dinyatakan ke dalam blok program yang dapat dibuat menggunakan perintah while, do while, dan false. Selain ketiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan perintah for in dan for off untuk melakukan proses penelusuran indeks maupun elemen di dalam suatu objek koleksi, misalnya array. Proses penelusuran elemen di dalam koleksi string dikaitkan dengan materi tentang pengulangan. Sama seperti blok pemilihan, blok pengulangan juga memiliki kondisi yang perlu diperiksa. Proses pengulangan akan terus dilakukan selama kondisi bernilai true. Perintah while. Bentuk umum menggunakan perintah while adalah while dalam kurung kondisi aksi titik koma. Jika aksi berjumlah lebih dari satu, maka aksi-aksi tersebut perlu diapit menggunakan tanda kurung kurawal. While dalam kurung kondisi diapiti tutup buka kurung kurawal aksi 1, aksi 2, dan seterusnya, lalu diakhiri tutup kurung kurawal. Untuk memahami cara perintah while, perhatikan terlebih dahulu kode berikut ini. var seperti ini. Pada kode di layar, variabel i berperan sebagai indeks perulangan, yaitu variabel pencatat langkah perulangan. Variabel ini berfungsi untuk mengontrol jalannya proses perulangan. Dalam kasus ini, mula-mula variabel i diinisialisasi dengan nilai 0. Ini adalah keadaan awal sebelum program masuk ke blok perulangan. Selanjutnya, program akan memeriksa kondisi 1 lebih kecil 5. Karena 0 lebih kecil dari 5, berarti kondisi bernilai true dan program akan mengeksekusi aksi di dalam blok perulangan untuk pertama kalinya. Setelah itu, nilai variabel i akan ditambah 1 melalui statement i increment. Dengan demikian, nilai i sekarang berubah menjadi 1. Sampai pada tahap ini, program akan kembali lagi ke atas untuk memeriksa kondisi yang didefinisikan. Karena nilai i masih lebih kecil dari 5, maka program akan mengeksekusikan kembali aksi di dalam blok perulangan. Kemudian, nilai i dinaikkan lagi menjadi 2. Proses ini akan berulang sampai nilai i sama dengan 4. Ketika i bernilai 5, kondisi bernilai false, dan proses perulangan dihentikan. Hasil akhir yang diberikan dapat dilihat di layar. Ini berarti bahwa kode di layar akan mengeksekusi aksi di dalam blok perulangan sebanyak 5 kali. Mulai dari indeks ke-0 sampai indeks ke-4. Kita dapat mengubah nilai awal indeks asalkan kondisinya juga harus disesuaikan. Misalnya,
dari 1 sampai 5, dari min 1 sampai 3, dan sebagainya. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan pengguna perintah while. var data sama dengan fungsi 10, 20, 30, 40, 50. Enter. Tambah sama dengan data. Pada kode di atas, kita menggunakan perintah while untuk menghitung jumlah total dari seluruh elemen yang terdapat pada array data. Kita coba untuk jalankan, kita simpan. Perintah do while. Perintah do while memiliki bukti penggunaan dalam kurung do dalam kurung kurawal aksi 1, aksi 2, while kondisi. Berbeda dengan while, pada perintah do while, kondisi diperiksa di akhir blok perulangan. Hal ini menyebabkan isi di dalam do while pasti akan dilaksanakan minimal 1 kali. Perhatikan kode berikut ini. Pada kode di layar, aksi di dalam blok pengulangan tidak pernah dilaksanakan karena kondisi bernilai false. Perhatikan kembali kode berikut.
Pada kode di layar ini, aksi dalam blok perulangan akan dilaksanakan satu kali karena pemeriksaan kondisi dilakukan di akhir blok. Berikut ini kode yang menunjukkan penggunaan perintah do while. Kurang enter, total tambah sama dengan data enter kita simpan. Kita coba jalankan. Mode .js. Hasilnya seperti ini. Berikut perintah for. Bentuk umum perintah for adalah sebagai berikut. For dalam kurung inisialisasi titik koma kondisi titik koma increment atau decrement tutup kurung aksi titik koma. Atau for dalam kurung inisialisasi titik koma kondisi titik koma increment tutup kurung buka kurung kurawan aksi 1 aksi 2 dan diakhiri tutup kurung kurawan. Contoh penggunaannya dapat dilihat pada kode berikut ini.
Perulangan bersarang. Dalam kasus-kasus pemrograman tertentu, kita sering memerlukan proses pengulangan yang dilakukan di dalam blok pengulangan lain. Proses seperti ini sering disebut pengulangan besaran atau nested loop. Contoh yang paling banyak dijumpai adalah ketika kita hendak mengakses elemen-elemen di dalam array 2 dimensi. Kode di bawah ini menunjukkan cara membuat blok pengulangan bersarang. Baik, di sini kita lupa menuliskan node. Enter. Seperti ini. Barang sama dengan kita masukkan pro 1 tanda petik. Garam titik sama dengan 1 kurung perintah for in. Perintah for in digunakan untuk menelusuri indeks di dalam array. Scriptnya contoh skripnya for dalam kurung indeks in
nama array tutup kurung buka kurung kurawal aksi 1 titik koma aksi 2 titik koma dan seterusnya lalu diakhiri tutup kurung kurawal. Contoh penggunaan perintah for in dapat dilihat berikut ini. Seperti ini. Pada contoh di layar, nilai indeks yang ditelusuri adalah 0, 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Kode yang sama juga dapat diterapkan dalam array asosiatif sebagai berikut. For perintah for of. Perintah for of digunakan untuk menelusuri nilai elemen array. Skripnya contohnya for dalam kurung elemen of nama array tutup kurung buka kurung kurawal aksi 1 titik koma aksi 2 titik koma dan seterusnya diakhiri dengan tanda tutup kurung kurawal. Contoh penggunaan for of dapat dilihat berikut ini.
seperti ini.